Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam damai, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Sahabat, pada hari ini, gereja seluruh dunia merayakan Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja. Ada satu pesan dari Santo Bernardus yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya sendiri telah kehilangan rasa takut akan Allah. Sahabat terkasih, dalam acara Oase Rohani Katolik, kita akan bersama-sama membaca kitab suci, kemudian merenungkannya serta menggali berbagai inspirasi rohani yang akan menjadi pegangan, menjadi tuntunan bagi kita semua dalam mengambil keputusan-keputusan dalam langkah hidup kita. Pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Vincentius Prastowo SDB. Romo Pras, terima kasih Romo sudah berkenan hadir dan memberikan inspirasi rohani untuk hari ini Romo. Silakan kita menyapa sahabat. Rekan-rekan ORK dimanapun berada, salam sehat dan salam jumpa kembali pada kesempatan hari ini. Terima kasih Romo. Sahabat ORK yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Pras. Silakan Romo. Rekan-rekan ORK dimanapun berada, mari kita mengawali permenungan kita hari ini dengan mohon bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Pada hari ini, Putra dan Putri-Mu bersama-sama ingin merenungkan sabda-Mu dan ingin menimba pelajaran yang Engkau berikan lewat pengalaman Nabi Yehezkiel dan juga dari Matius. Dan semoga Roh Kudus-Mu selalu menginspirasi kami agar kami juga mampu untuk selanjutnya berbuah di dalam kasih dan pelayanan dimanapun kami berada. Nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mengawali permenungan dengan antifon pembuka. Tuhan memenuhi Santo Bernardus dengan roh pengetahuan, dan ia menghidangkan kekayaan ajarannya kepada umat Allah. Pembacaan diambil dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, Aku ini Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaraanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh, aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu.
Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhmu, "Aku ini Allah"? Padahal bagi para penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, dibunuh oleh orang asing, sebab akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhan bersabda, "Seharusnya aku menghempas bangsa jahat ini dan melenyapkan ingatan akan mereka di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti." Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Jangan-jangan lawan berkata, "Tangan kamilah yang jaya." Bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sebab lawan itu suatu bangsa yang bodoh, dan tidak ada pengertian pada mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang, dan 2 orang dapat menghalau 10.000 orang? Kecuali kalau Allah, gunung batu mereka, telah menjual mereka dan menyerahkan mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Hari berencana bagi musuh telah dekat, dan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Ia merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, agar kamu menjadi kaya berkat kemiskinannya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel.
Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Pras, pada bacaan hari ini rada-rada saya agak-agak merasa nih, agak tersinggung. Bukan tersinggung, maksudnya ada sesuatu yang menyinggung ke diri saya ya gitu ya Romo ya. Nah, inspirasi apa nih Romo yang bisa dibagikan kepada sahabat? Baik, terima kasih atas kesempatannya, teman-teman dan sahabat ORK dimanapun. Hari ini kita akan mendengar atau sudah mendengar nubuat dari Yehezkiel untuk Raja Tirus. Jadi Yehezkiel ini adalah nabi yang di dalamnya tulisan-tulisannya itu memuat tentang nubuat. Nubuatnya itu bukan nubuat yang baik-baik saja, tapi nubuat yang mengerikan. Yaitu hukuman atas bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di sekitarnya. Lalu kemudian malapetaka-malapetaka yang akan mereka alami. Lalu selain itu pada bagian terakhir di bab 33 sampai 48 di sana Yahwe berhenti. Lewat mulut Yehezkiel, Yahwe ingin mengingatkan bahwa Tuhan memang mengirimkan malapetaka, bencana itu, tapi tidak membiarkan selamanya. Dan Tuhan akan membuat sebagaimana sehingga Israel atau umatnya itu nanti akan mendapatkan masa depan yang baru, yang baik. Nah, hari ini kita mendengar nubuat untuk Raja Tirus. Nah, Tirus itu di mana ya Romo ya? Kalau Bapak Ibu rekan-rekan bertanya. Jadi Tirus itu negara tetangganya Israel di kerajaan utara. Jadi mereka itu pernah menjadi tetangga yang sangat baik, Raja Daud dan Raja Salomo. Dan ketika sedang membangun bait Allah, sedang mempercantik tabut perjanjian, nah dari Tiruslah datang kayu-kayu yang bagus, kualitas yang luar biasa, hanya dari Tirus. Lalu juga emas dan Ofir itu ya dari Tirus, tidak ada dari tempat lain. Singkatnya, Tirus ini kota pelabuhan yang secara ekonomi dan politik sungguh stabil dan saling mendukung sehingga sejahtera. Jadi boleh dikatakan sebuah kota di pinggir Laut Mediterania yang sangat maju secara ekonomi kuat. Karena itu masyarakatnya pasti kaya-kaya dan sejahtera. Nah, tetapi dalam bacaan ini kita juga menjadi heran karena Nabi Yehezkiel mengatakan dan mengutuk Tirus, Raja Tirus ini, karena ternyata dikatakan oleh Yehezkiel, ya memang diakui ya, profilnya ini orang yang pandai, cerdas, berhikmat, bahkan melebihi hikmat Daniel. Lalu pandai berdagang. Makanya ya sebagai kota perdagangan pasti dia pandai dalam berdagang. Tapi mungkin Yehezkiel tahu ada kecurangan-kecurangan di sana. Dan selain itu, ada fenomena yang lain
yaitu bahwa masyarakatnya sudah mulai kemudian sedikit demi sedikit melupakan Allah. Nah, itulah kemudian yang dinubuatkan Yehezkiel kepada Tirus, bahwa karena kalian ini sombong, apalagi raja, kalian itu mengatakan, aku ini Allah, padahal manusia biasa. Nah, itulah yang membuat mungkin Yahweh marah. Dan akhirnya lewat mulut Yehezkiel dikatakan Tirus nanti lewat sebuah bangsa yang kejam akan membumi hanguskan, merusak Tirus, menjajah Tirus. Dan bangsa mana itu? Bangsa itu adalah bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Dan benar, pada tahun 571 itu Tirus itu dibabat habis oleh Nebukadnezar. Dan kekayaan, kemasyhuran yang dibangga-banggakan oleh Raja Tirus tidak ada artinya, tidak ada lagi, tidak ada yang tersisa. Maka satu nilai yang kemudian bisa kita tarik, kita ekstraksi dari pengalaman dalam Perjanjian Lama melalui peristiwa ini adalah bahwa Yahweh atau Allah tidak suka seorang raja yang sombong, sebuah bangsa yang sombong, yang tidak mengakui Allah atau tidak mau atau menyingkirkan Allah, melupakan segala kemakmuran dan kesejahteraan yang diberikan kepada bangsanya. Mereka lupa diri, seolah-olah semuanya itu adalah hasil dari diri mereka sendiri. Maka akhirnya bangsa Tirus, Raja Tirus sendiri juga tadi menerima penghukuman tadi. Selain dihancurkan, Raja Tirus sendiri juga dibunuh oleh bangsa Babilonia. Nah, ini mungkin latar belakang mengapa Yahweh itu begitu marah dengan Raja Tirus dan masyarakat di sana. Nah, kurang lebih seperti itu latar belakangnya mengapa Yahweh begitu marah. Lalu kalau ditanya, ya inspirasi apa yang mungkin kita bisa petik dari Nabi Yehezkiel, terutama dalam bagian kecil nubuat kepada Raja Tirus ini? Tentu saja teks ini berpesan supaya manusia zaman sekarang atau kita semua janganlah sombong, janganlah lupa diri. Apalagi kita yang tinggal di Jakarta yang mungkin ya sama seperti Tirus ya, kota perdagangan, lalu dengan segala macam hiruk pikuknya, semua berlomba-lomba mengejar prestasi, kekayaan, kemakmuran, kemasyhuran. Tapi jangan lupa bahwa ada Allah yang di atas semua itu, yang juga harus kita ingat, yang memberi semua kekayaan dan kesejahteraan. Jangan sampai kita dibutakan oleh, dalam tanda petik, mengejar kekayaan dan kesejahteraan, prestasi dan kesempurnaan, sampai melupakan Allah. Maka kalau sudah sampai melupakan Allah, bahkan mengklaim, aku bisa melakukan semuanya, bukan tidak mungkin kita semua akan mengalami nasib yang sama seperti Raja Tirus atau seperti bangsa yang tinggal di kota Tirus itu. Demikian saya pikir yang bisa kita refleksikan dari Yehezkiel ini. Ya, baik Romo. Nah Romo, dengan kesombongan selain Allah juga juga tidak suka karena Raja Tirus itu kan berusaha menyingkirkan Allah ya, dalam tanda petik menyingkirkan Allah, dari merasa bahwa ini semua usahaku, aku yang berusaha, aku yang berhasil, begitu ya Romo ya. Yeah. Selain itu sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah,
kesombongan itu juga salah satu langkah untuk ke dalam dosa ya Romo ya? Ya, betul. Ya, bahkan boleh dikatakan sombong itu sendiri adalah sudah merupakan dosa karena dia sudah pembuahan dari keinginan untuk menyingkirkan Allah. Nah, gitu. Kalau boleh kita ilustrasikan, kita melompat ke dalam kisah penciptaan, itu, Taman Eden dan kejatuhan manusia ke dalam dosa untuk yang pertama kali. Itu karena manusia punya hasrat untuk ya menyamai Allah. Dan mungkin ceritanya akan lain ketika tahu, oh ternyata saya bisa melebihi Allah. Nah, pasti akan, wah semakin berani memakan buah pengetahuan itu yang sudah dipesankan oleh Allah supaya jangan dimakan, jangan disentuh. Tetapi ya itu, karena manusia itu dalam kebebasannya itu bisa memilih, tapi sayangnya dia memilih hal yang salah, dia melanggar apa yang dipesankan oleh Yahweh, dan akhirnya manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ya karena masih dalam koridor itu, ingin menyamai Allah, ingin menjadi sama seperti Allah. Dan itu adalah, kata lainnya adalah kesombongan juga. Padahal Adam dan Hawa yang merepresentasikan kemanusiaan adalah ciptaan Allah yang harus selalu mendengar dan menuruti apa yang dipesankan oleh Allah. Saya pikir itu yang bisa kita katakan. Baik Romo. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada sesi yang pertama ini Romo Pras mengajarkan atau mengajak kita untuk merenungkan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Allah sudah mempunyai berbagai rencana-rencana indah bagi kita semua. Dan kita diminta untuk percaya kepada Allah dan tidak menjadi seorang yang sombong dan merasa bahwa segala apa yang berhasil kita lakukan itu semua adalah karena kasih Allah, karena rencana Allah, dan Allah yang memungkinkan itu semua terjadi. Begitu ya Romo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Pras. Kita akan jumpa kembali di sesi kedua untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang akan sharing iman atau ada pertanyaan, silahkan mengirimkannya ke email orkkaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat terkasih, masih bersama dengan Romo Vincentius Prastowo SDB dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan Injil Suci menurut Matius, di mana kita tahu bacaan hari ini merupakan lanjutan dari bacaan kemarin. Romo Pras, inspirasi lebih lanjut apa nih yang bisa kita dapatkan, Romo? Baik, terima kasih. Di sesi yang kedua ini kita bertemu di dalam Matius dan kita mendapati teks yang sebenarnya ini kelanjutan dari satu perikop, di mana kalau rekan-rekan ORK masih ingat, itu ada seorang muda yang mencari kebahagiaan yang sejati, kesempurnaan hidup. Dia adalah orang Yahudi yang taat, ya, 10 perintah Allah dia tahu, Taurat Musa dia tahu,
dan tradisi-tradisi dia sangat observance. Jadi sangat ideal sekali menjadi orang Yahudi yang betul-betul dapat dijadikan contoh. Tetapi anak muda ini ketika diberikan tantangan lebih jauh oleh Yesus, yang kemudian Yesus mengatakan, kalau begitu, kalau kamu ingin mencari betul-betul kesempurnaan hidup, jualah segala harta milikmu, kekayaanmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, anak-anak terlantar, dan yatim piatu, gelandangan, dan seterusnya. Lalu, singkat cerita, si pemuda ini mundur. Karena dikatakan di sana, karena hartanya begitu banyak. Jadi, kita tadi mendengar lewat Yehezkiel bahwa kemasyuran, kesejahteraan, kekayaan itu bisa membutakan orang dan menjauhkan orang dari Yahweh. Dan di dalam bacaan Injil pula, kita juga mendengar permintaan untuk betul-betul melepaskan segala kekayaan itu untuk mengikuti Yesus, untuk mencari kesempurnaan hidup pun menjadi tantangan juga bagi seorang muda yang sebetulnya sangat cerdas dan sangat taat beribadah terhadap tradisi-tradisi Yahudi. Tapi ketika berhadapan dengan kekayaan yang dimilikinya yang mungkin begitu besar, ia kemudian mundur, tidak jadi. Saudara-saudari, teks ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah reaksi dari para murid. Lebih-lebih Petrus yang mengatakan, Tuhan atau Yesus, kalau begitu, siapa yang bisa selamat? Seperti kami ini, sudah meninggalkan segalanya dan mengikutimu. Apa yang kami dapatkan? Nah, dalam perikop ini, Yesus mengatakan, mereka yang mengikuti aku akan ikut bertahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Tapi itu dikatakan setelah ada penciptaan baru. Artinya itu sebuah realitas yang baru dan kita bisa mengasumsikan Yesus bicara soal hidup setelah kematian. Nah, itu. Tapi itulah yang dikatakan oleh Yesus, akan ikut bertahta dan menjadi hakim mengadili ke-12 suku Israel. Lalu yang kedua dikatakan akan diberikan imbalan 100 kali lipat. Artinya banyak sekali yang karena dirinya, murid-murid harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya, mengorbankan apa saja dan mengikuti Yesus. Yesus seolah-olah meyakinkan, jangan khawatir, atas segala pengorbanan yang diberikan itu, Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Nah itu, kemudian penutupnya memang agak membingungkan. Ya. Siapa yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan siapa yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini hubungannya apa? Jadi rekan-rekan ORK harus membaca teks selanjutnya yang tidak ada di sini. Jadi ternyata itu mengapit satu perikop di mana di situ menceritakan tentang pekerja kebun anggur Tuhan. Lalu ceritanya itu kita semua tahu. Ada yang dipanggil pagi-pagi, ada yang dipanggil jam 9, ada yang dipanggil jam 12, ada yang dipanggil jam 5. Lalu sekitar maghrib begitu dipanggil satu-satu. Yang mulai jam 5 sore digaji 1 dinar, yang dipanggil jam 12 siang tadi juga 1 dinar, yang dipanggil jam 9 juga 1 dinar, yang dipanggil pagi-pagi dan bekerja seharian penuh juga 1 dinar. Loh, ini nanti akan juga menimbulkan pertanyaan, di mana keadilan Tuhan?
Nah, tentu saja renungannya menjadi banyak. Tapi untuk saat ini ya bisa kita asumsikan bahwa memang teks itu ingin mengajarkan juga satu elemen dari sifat Allah itu kemurahan hati yang tidak sesuai dengan logika manusia. Allah murah hati, ya murah hatinya seperti itu. Bukan murah hati yang masih seperti yang dipikirkan manusia. Kamu memberi berapa, maka layaknya saya beri berapa. Ini manusia masih hitung-hitungan. Kalau Allah, kemurahan hatinya betul-betul tulus, betul-betul di luar perhitungan matematis. Tapi semuanya itu kita kembali lagi ke teks ini, bahwa teks ini pertama-tama adalah kelanjutan dari tadi, kisah pemuridan, bagaimana mengikuti Yesus secara otentik itu. Dan ternyata meminta pengorbanan. Dan ternyata meminta detachment dari yang disebut kekayaan. Melepaskan dari keterikatan dengan kekayaan itu. Tapi teman-teman ORK harus hati-hati. Bukan berarti Yesus itu mencintai supaya orang miskin. Ya, kita nggak boleh kaya dong. Nggak boleh kaya nanti jadinya ya Bu ya. Jadi artinya bukan seperti itu. Artinya Tuhan itu wanti-wanti supaya jangan sampai usaha kerja keras kita itu berhenti di sana. Tapi segala kekayaan itu, atau dalam tanda petik mamon yang kita kejar setiap hari, kita usahakan itu, memang kemudian kita orientasikan sebagai instrumen untuk memuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu memiliki penghasilan yang cukup, bisa menyejahterakan keluarga, itu memuliakan Allah. Nah, tidak boleh berpikir, oh ini kitab suci mengajarkan supaya tinggalkanlah kekayaan, maka Anda menelantarkan anak istri atau anak dan suami tanpa keluarga, diberikan meninggalkan keluarga itu nggak boleh, itu bukan itu, maksudnya bukan seperti itu. Bukan melarang supaya kita keluarga-keluarga Katolik tidak boleh sejahtera, bahkan harus sejahtera. Karena dengan kesejahteraan itu kita lebih bisa untuk memuliakan Allah dengan seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Tapi ya itu, harus hati-hati. Jangan sampai kekayaan itu membutakan kita, membuat kita seperti Raja Tirus, lalu mengklaim diri aku bisa segala-galanya. Sehingga menutup diri terhadap Allah dan menutup diri terhadap sesama atau keluarga yang membutuhkan. Nah, kita dari Matius ini sekali lagi juga ingin ditegaskan supaya kita memakai segala anugerah yang Allah berikan, lebih-lebih kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran itu untuk kebaikan banyak orang. Kita sering mendengar tahun ini solidaritas dan subsidiaritas. Itu artinya umat kita semua diajak untuk tidak menutup diri. Bahkan sekalipun kita berkekurangan pun itu bukan menjadi halangan untuk menjadi solider dan bersubsidiar dengan orang lain. Karena tidak harus uang yang kita berikan. Banyak sekali perhatian, kehadiran, apresiasi, dukungan, dan lain sebagainya. Kesempatan kerja diberikan, banyak sekali kita bisa memuliakan Allah lewat hal-hal seperti itu. Maka mungkin itu yang inspirasi kecil yang bisa diberikan, dan saya yakin dan percaya banyak inspirasi Roh Kudus yang akan bekerja sendiri dalam diri Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kesejahteraan, kekayaan, pekerjaan kita terus bisa memuliakan Allah
Ya, baik Romo. Jadi di Injil suci menurut Matius ini kita diminta dalam segala hal, dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, itu semua untuk kemuliaan Allah. Begitu ya, Romo ya. Baik, Romo mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau mungkin apa sih poin-poin yang harus kita lakukan dalam hidup kita nih supaya kita apa yang kita lakukan tuh seturut dan sejalan dengan bacaan hari ini, Romo. Iya. Kita semua oleh Yehezkiel dan Matius diundang untuk mencari dan terus menggali yang disebut kesempurnaan hidup. Hari ini kita juga memperingati seorang kudus, yaitu Bernardus Abbas, yang menjadi seorang abbas ya, rahib begitu, yang bersaksi kepada dunia dengan detachment terhadap hal-hal duniawi, terhadap kekayaan. Nah, ia meneladankan sebuah kehidupan yang radikal, tetapi tidak memutus relasi untuk peduli terhadap sesama dan Tuhan. Nah, kita pun juga sama. Kita dalam perjalanan dan peziarahan untuk mencari kesempurnaan hidup, kita dibantu lewat Yehezkiel dan Matius untuk mau terbuka terhadap Allah yang selalu setia dengan kita, yang selalu memperhatikan kita, yang tidak kurang-kurangnya memberikan apa saja yang kita minta. Kita menanggapinya dengan kesetiaan, dengan juga keberanian untuk menghadapi cobaan yang ada. Kita harus berani. Itu bagian dari mencari dan mengejar kesempurnaan hidup. Dan akhirnya kita dipanggil oleh Yesus sendiri menjadi murid-murid yang tangguh, yang tidak takut, yang berani untuk melawan segala macam bentuk godaan termasuk kekayaan itu. Dan akhirnya kesempurnaan hidup itu juga harus bisa dilihat, harus berbuah nyata dalam hidup sehari-hari. Maka inspirasi tentang solidaritas dan subsidiaritas tadi juga menjadi boleh pemikiran kita. Apa yang bisa aku lakukan sebagai murid-murid Kristus dengan apa yang aku bisa, dengan apa yang aku miliki, kelebihan apa, potensi, bakat, untuk juga terbuka membantu kepada sesama yang memerlukan. Demikian mungkin yang bisa kita ungkapkan. Baik, terima kasih Romo Pras. Jadi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, untuk menutup permenungan kita pada hari ini, Romo Pras memberikan tantangan kepada kita semua. Apa yang bisa kita lakukan bagi sesama untuk kemuliaan Allah? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Pras. Silakan Romo. Rekan-rekan ORK dimanapun berada, mari kita mengucap syukur atas kesempatan hari ini yang boleh dan diizinkan oleh Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas hidup, atas kesempatan hari ini, juga atas segala yang kami terima, sekecil apapun itu. Kami merasakan semuanya itu Engkau yang memberi. Juga termasuk situasi dan kesulitan-kesulitan kami sehari-hari. Kami bersyukur, karena kami percaya itu merupakan bagian dari kehendak-Mu untuk terus menyempurnakan hidup, untuk terus mencari kesempurnaan hidup yang selama ini terus kami dambakan. Maka Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon rahmat-Mu dan terus bimbingan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dalam pelayanan kami, agar kami semakin berbuah di dalam kasih dan pelayanan. Nama-Mu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudari sekalian, segenap keluarga, seluruh karya dan pelayanan, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati
oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Pras. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Romo Vincentius Prastowo SDB dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih, selamat melayani dan menunjukkan wajah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sampai jumpa.